Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat KSI. Berjumpa kembali dengan saya Rifki di HC Insight Podcast KSI. Baik, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sudah tidak asing lagi. Selamat pagi Ibu Novira Hainul Fitri. Pagi Pak Rifki. Oke, Ibu Novira Hainul Fitri ya, Ibu Fitri. atau biasa kita panggil Vivi. Ibu Vivi ya. Iya, Vivi. Oke, supaya lebih akrab saya boleh panggil Ibu Vivi aja ya. Boleh. Oke, Bu Vivi. Hmm, Kita perkenalan dulu ya. boleh. Oke, Bu Vivi, kalau boleh tahu, Bu Vivi udah kerja berapa lama sih di KSI, Bu? Kalau yang untuk status organiknya tuh sekitar 15-an ya. 15 tahun ya. Kalau nggak salah ya 15-an. Hmm. Saya sih bermula dari dulu labor supply dulu. Cuman dulu di labor supply saya belum ada Kosera. Mm-mm. Masih Suita. PT Suwita namanya. Masih PT Suita, dan di Suita itu kurang lebih saya 8 bulan. 8 bulan tuh kalau nggak salah tahun 1998 di situ. Nah, dari 8 bulan itu saya langsung pindah tuh, ada perpindahan dari Suita ke Kosera. Nah, dari Kosera itu ya kurang lebih 8 bulan lah antara Suita Kosera itu. Terus saya langsung kontrak, karena pada saat itu memang dibutuhkan untuk sekretaris GM Keuangan. Oke. Nah, dari GM Keuangan itu saya ngelamar lagi ke PT KEC. Terus saya dipanggil, terus saya dites, dan alhamdulillah saat itu saya diterima. Dan udah dari situ saya baru tuh ada pengangkatan kontrak untuk di PT KIC sebagai sekretaris GM Keuangan pada saat itu. Oke, jadi PKWT pertama itu sebagai sekretaris GM Keuangan Iya. ya, Bu ya. Setelah itu, Bu, setelah di sekretaris, Dari GM Keuangan pada saat itu kan memang ada perputaran antara GM Keuangan dengan GM Komersial. Nah, pada saat itu memang disertakan juga sekretarisnya. Nah, jadi GM Keuangan ke Komersial, nah dari Komersial ke Keuangan. Nah, saat itu saya dibawa untuk menjadi sekretaris GM Komersial. Nah, dari Komersial itu kurang lebih setahun atau 2 tahun gitu ya. Nah, pada saat itu ada perpindahan dari SP itu dinas prosedur, tapi dinasnya saja ya. Oke, dinas prosedur. Dinas prosedur ke SDM. Nah, pada saat itu memang kan dulu orangnya baru untuk yang prosedur itu dinasnya baru 2 orang. Dan pada saat itu memang belum ada komennya. Nah, saat itu saya dulu sama Pak Beni. Oh, Pak Beni. Pak Beni yang saat ini sebagai Human Capital Manager PT KSP ya, Bu ya? Enggak dong, kan ITMS kan. ITMS, oh iya betul. Ya, Pak Beni. dulu pernah. Dulu pernah di HC ya, sekarang di ITMS Pak Beni ya. Nah, Oke. dari situ dapat kontrak kurang lebih 7 tahun ya. Terus baru saya ada pengangkatan organik dari situ. Nah, pengangkatan organik kurang lebih di prosedur tuh saya 11 sampai 12 tahun gitu ya. Wow, Lama. luar biasa Bu ya. Iya. Berarti Tapi ya, ilmunya udah ngelotok nih Bu ya di prosedur. dibilang ngelotok enggak, tapi karena belajar lah dari Oh iya, situ, belajar ya. Oke. Terus kebetulan juga dapat atasannya tuh yang enak, yang selalu sharing gitu. Nah, terus dari situ saya dimutasikan juga ke perizinan. Pernah ke perizinan juga ya, Bu? Pernah ke perizinan, tapi di perizinan saya nggak lama sih, kurang lebih 2 tahun kurang lah dari situ. Nah, dari perizinan itu barulah terbentuk tuh KSI KSP. Nah, dari situ baru saya ternyata ditempatkan di KSI untuk di Human Capital sampai sekarang. Oke, sampai saat ini Iya. di Human Capital PT KSI ya Bu ya. Oke, luar biasa ya perjalanannya, lumayan panjang nih. Ya, panjang Bu Vivi. dan senang aja, banyak
tambah ilmu Pak Banyak Rifki. ilmu, betul. Semakin betul. banyak yang ditemuin atasan si A, si B, si C. Kemudian ketemu orang-orangnya yang enak. Jadi saya dapat ilmunya juga banyak. Dan orang-orang yang sudah tidak bersatu dalam kerjaan juga masih kadang suka sering komunikasi ya Bu ya. Artinya yang sudah pensiun masih sering komunikasi juga ya Bu ya. Iya. Banyak belajar lah dari mereka semua. Oke, baik. Bu Vivi, barangkali saya juga mau nanya-nanya lagi nih ya. Boleh ya Bu Vivi ya. Iya dong. Bu Vivi rumahnya di mana sih Bu? Saya rumahnya di Cilegon Pak Rifki. Di Cilegon. Di lingkungan baru. Lingkungan baru ya Bu ya. Kalau Pak Rifki tahu tuh bekas matahari yang lama. Oke, matahari lama. Masuk tuh ke dalam, nah itu udah lingkungan baru di situ. Oke, tinggal tanya aja Bu Vivi gitu ya. Pasti banyak yang tahu. Soalnya penghuni lama Pak Rifki. Iya, soalnya kalau tidak salah Bu Vivi ini juga Bu Lurah ya. Kebetulan Bu ya, Lurah ya. alhamdulillah. Luar biasa ya. Saya lagi ngajak ngobrol Bu Lurah juga nih, sahabat KSI. Oke, baik Bu Vivi, yang berikutnya nih, saya penasaran juga nih. Iya. Bu Vivi itu sebetulnya umurnya berapa tahun sih Bu? Umurnya kira-kira menurut Pak Rifki saya umurnya berapa? Kalau menurut saya sih sekitar 35 tahun ya. Tapi nggak tahu sahabat KSI ngelihatnya gimana. November nanti saya 49 Pak Rifki. 49? Iya, sudah mendekati setengah abad lah. Waduh, jadi rupanya Bu Vivi ini awet muda ya Bu ya? Alhamdulillah, yang penting kasih sehat aja Pak Rifki. Atau barangkali mau sharing juga nih, supaya selalu terlihat awet muda gimana gitu. Atau dibahas nanti di lain waktu ya Bu ya? Boleh. Oke. Itu nanti kita berdua aja ngebahasnya. Oke, siap Bu Vivi. Saat ini kita bahas sesuai tema aja ya. Jadi kalau nggak salah, beberapa hari waktu yang lalu Bu Vivi itu menghadiri atau mengikuti pertemuan yang diselenggarakan oleh Dinkes Kota Cilegon yang bekerja sama dengan Disnaker Kota Cilegon tentang pentingnya ruang laktasi di tempat kerja ya, Bu Vivi ya. Barangkali bisa diceritakan Bu Vivi, sebetulnya seperti apa sih, sepenting apa sih penyediaan ruang laktasi di tempat kerja Bu Vivi? Kalau ditanya seberapa penting sekali ya, karena apalagi KSI sendiri ya, ini kan banyak ibu-ibu muda yang baru menikah. Betul. Rata-rata emang masih balita tuh. Saya suka ngeliat juga ibu-ibu yang di KSI itu nanti pada saat jam kerja izin untuk berapa jam untuk pumping. Iya, betul. Nah, itu memang harus seperti itu yang saya dapat kemarin tuh. Jadi dengan adanya ruang laktasi itu memberikan kesempatan bagi ibu-ibu yang menyusui, yang mana akan menampung ASINya itu untuk putra dan putrinya di ruangan yang dipergunakan ibu-ibu pekerja untuk memberikan ASINya tuh melalui tempat yang sudah disiapkan itu di dalam ruangan laktasi itu. Kan ada ruangan laktasi itu harus ada tempat penyimpanan buat ASINya juga. Nah di situ tuh si ibu nanti pumping dan ASINya itu ya disimpan di situ pada saat nanti pulang kerja ya diberikan itu. Bisa diambil gitu ya. Bisa diambil. Dan itu memang harus diberikan selama 6 bulan ya. ASI eksklusif itu selama 6 bulan ya. Selama 6 bulan. Oke. Mungkin kalau saya sebagai ayah dari satu orang anak mungkin udah agak ngerti ya Bu ya istilah-istilah pumping, istilah-istilah ruang laktasi. Tapi barangkali di luar sana sahabat KSI, mungkin sahabat KSI itu masih ada yang bujangan, masih ada yang single, bertanya-tanya sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan ruang laktasi Bu? Ruang laktasi itu ruangan khusus bagi ibu-ibu yang menyusui, yang mana akan menampung ASINya untuk putra dan putrinya di rumah. Dan ruangan ini dipergunakan untuk ibu-ibu pekerja yang tidak sempat memberikan ASINya karena jarak yang jauh Pak Rifki. Jadi diberikan kesempatan untuk memerah ASINya tersebut di ruang laktasi tersebut, dan nanti akan disimpan ada tempat khusus yang memang untuk menampung ASINya tersebut. Nah pada saat nanti si ibu itu selesai bekerja pulang, itu bisa diberikan kepada si bayi tersebut. Jadi meskipun
si ibu itu bekerja, dia tidak pernah ketinggalan memberikan ASI untuk anaknya. Untuk anaknya Bu ya. Dan itu memang harus selama 6 bulan ya. Itu yang dibilang ASI eksklusif itu ya, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan ASI eksklusif itu selama 6 bulan tadi ya Bu ya? Iya. Selama 6 bulan. Dan itu manfaatnya banyak sekali Pak Rifki dari ASI tersebut, karena di dalam ASI tersebut itu sudah banyak nutrisi yang terkandung dalam ASI tersebut. Nutrisi yang terkandung. Nutrisi yang penting di dalam ASI tersebut, seperti misalnya vitaminnya, terus proteinnya, lemaknya, itu ada semua di situ. Jadi kalau ibu-ibu yang tidak memberikan ASI-nya kepada bayinya itu sayang banget. Jadi memang harus ya, harus diberikan. Jadi nggak ada tuh, wah kalau ibu-ibu pekerja nanti gimana ngasih ASI-nya, bisa sekarang. Pulang dulu gitu ya. Harus pulang dulu ke rumah. Nah kalau pulang dulu kan makan waktu ya. Sampai ke kantor nanti jam berapa? Jam berapa? Justru banyak lost time di situ ya Bu ya. Sekarang malah lebih enak Pak Rifki, karena di zaman saya dulu itu belum ada alat seperti sekarang. Kemasannya juga itu sudah bagus. Ada kayak awet ya, buat si ASI itu awet, ada tempatnya gitu. Jadi ada botol yang bisa dimasukkan ke dalam tas tersebut. Itu nanti seawet tuh sampai kita pulang juga. Alatnya juga lebih canggih lah sekarang. Ya, sekarang udah banyak tersedia lah gitu ya. Iya, zaman saya dulu belum ada ya, tahun 2022 sekarang saya ngeliat, makanya saya ngeliat alhamdulillah ya. Yang sekarang ini banyak ininya, banyak modelnya ya. Iya. Alat pumping gitu. Intinya saat ini sebetulnya kita banyak diberi kemudahan-kemudahan ya Bu ya. Iya. Oke, beda lah sama zaman 10 atau 20 tahun yang lalu gitu ya. Saya tuh 2000 berapa ya? 2005 ada sih, tapi alatnya belum seperti sekarang. Sekarang tuh udah tinggal pencet gitu kan. Iya, oke betul. Oke, baik. Yang berikutnya Bu Vivi. Yang berikutnya tuh, perlukah setiap perusahaan memiliki ruang laktasi untuk ibu menyusui? Apakah syarat-syarat dan standar dalam ruang laktasi tersebut Bu? Bisa dikasih tahu nggak ke sahabat KSI? Sahabat KSI perlu sekali ya, karena standar-standar ini memang sudah disebutkan dalam pasalnya di dalam peraturan Menteri Kesehatan Pak Rifki. Sudah diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan ya. Nah, itu ada di pasal 10. Pasal 10, baik. Pasal 10 nomor 15 tahun 2013. Itu tentang cara penyediaan khusus untuk ibu-ibu menyusui atau memerah ASI-nya. Di antaranya yaitu tersedianya ruangan khusus dan ukurannya itu minimal 3x4 meter atau disesuaikan dengan jumlah karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Oke, artinya berarti misal jumlah karyawan satu perusahaan itu katakanlah 200 gitu ya, 200 karyawan, ruangannya sekian. Tapi kalau misalkan karyawannya jumlahnya 2.000 atau 3.000, tentunya itu harus lebih besar atau lebih banyak lagi gitu ya. Nah, selain itu juga ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka dan ditutup. Karena kan yang namanya orang menyusui ya, itu kan nggak mungkin lah di tempat yang nanti orang buka gitu. Nah itu ketiga, lantai itu harus keramik, terus atau karpet atau yang semen lah lantainya. Nah itu kan memberikan ini juga ya, apa maksudnya pada saat kita pumping itu kan harus bersih juga ya, lantai dalam keadaan bersih. Betul. Karena itu ada keterkaitannya juga nanti nih dalam penyimpanan ASI si ibu ini gitu. Terus memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup. Terus bebas potensi bahaya atau bebas polusi. Terus lingkungan yang cukup terang. Tersedianya wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan. Karena ya memang kalau kita mau pumping itu Pak Rifki ya, sebenarnya bahasanya sekarang pumping itu emang harus dalam keadaan bersihnya, baik itu di dalam alatnya, botol buat si ASI, tangan kita juga dalam keadaan bersih karena ya harus steril ya, dan itu juga ruangan harus ber AC Pak Rifki, jadi ruangan tuh tidak dalam keadaan lembab gitu ya. Oke, baik. Yang berikutnya Bu Vivi. Oh gitu, ngobrol terus Bu Vivi sampai lupa nawarin minumannya ya Bu ya. Saya senangnya kalau ngobrol sama Pak Rifki di podcast ini
sebelumnya sudah disiapkan kopi. Oke, ini kopi spesial nih buat narasumber kita nih. Kopinya pas yang kesukaan saya, Pak Rifki. Betul. Iya. Oke. Saya biasa soalnya gini, udah mulai ngantuk-ngantuk, bikin kopi, kok sama ya kopinya yang biasa saya seduh. Oke, berarti nanti lain kali bisa dong jadi narasumber lagi. Nanti saya buatin kopi lagi, Bu. Insya Allah, pokoknya saya siap lah. Apa sih yang mau Pak Rifki? Buat KSI sebetulnya, buat Tentunya sahabat pasti dong buat KSI. KSI. Buat sahabat Biar, KSI. apa ilmu yang kita dapat, Betul. yang sudah diberikan kepercayaan dari HC untuk kita, kan bisa kita sharing di sini Ya, di-sharing juga ke sahabat KSI ya, Bu ya. Iya, pasti dong, pasti. Oke, Bu Vivi, barangkali ini pertanyaan terakhir kali ya. Iya. Sejauh mana sih Bu kesiapan kita dalam hal kesiapan ruang laktasi tersebut, Bu? Apakah sudah ada ataukah memang belum ada di kita, Bu, ruang laktasinya? Kebetulan kalau yang saya lihat kan ini ruangan laktasinya masih bergabung ya. Oke, bareng-bareng ya sama KSP juga ya. Bersama-sama dengan KSP. Nah, tapi memang kalau saya lihat masih ada yang kurang. Tapi kan memang semua itu Pak Rifki perlu proses ya. Betul. Jadi kalau saya lihat di situ tuh masih bergabung dengan ruang klinik. Nah, memang sebenarnya sih harusnya dipisahkan. Nah, kalau yang saya dapat kemarin waktu arahan dari Dinkes itu ke satu memang kulkas itu harus ada. Freezer itu ya, Bu ya? Freezer itu harus ada. Nah, karena itu ya bukan kulkas ya, freezer lah. Itu harus untuk si ASI tersebut harus emang ditaruh di ruang pendingin. Jadi emang harus steril kan. Jadi pada saat kita membawa pulang itu ASI masih dalam keadaan fresh. Pada saat kita nanti berikan si bayi. Nah, itu ke satu. Terus kedua memang kita harus ada juga tuh botol-botol yang disiapkan di ruang laktasi tersebut. Jadi botol itu botol untuk susunya itu ya, Bu? Botol susu. Pun kalau kita punya tas yang biasa kita bawa nih, nah itu harus kita kasih nama tuh di botol. Misalnya saya lagi memberikan ASI eksklusif ya. Nah, jadi ASI itu akan saya taruh dulu di alat pendingin tersebut. Nanti kita kasih nama Vivi, HC. Nah, karena kan yang di ruangan situ bukan saya aja kan. Karena freezernya kan barengan ya. Jadi si botolnya itu harus di labeling lah, dikasih nama ya. Nanti pada saat kita jam pulang, itu nanti kita ambil dan kita harus mempunyai tas sendiri memang khusus yang di dalamnya memang ada tas pembawa ASI perahan itu, ada gel pendinginnya juga. Jadi ya insya Allah sampai dengan ke rumah itu dalam keadaan yang masih baik. Terus sebetulnya kalau perusahaan tadi Bu Vivi, dia harus menyiapkan termasuk botolnya, tasnya, plastiknya, atau itu emang si karyawannya aja cukup yang bawa? Kalau tas itu memang kita emang harus punya. Karena si resikonya itu ya. tadi yang saya bilang di atas tadi bahwa seorang ibu pekerja yang masih memberikan ASI eksklusifnya selama 6 bulan, emang kalau saran saya baiknya memang punya tas seperti itu ya. Kalau kita tidak mau ketinggalan ASI eksklusif kita ya, karena pulang kan nggak mungkin dengan plastik kresek kan. Nah itu sekarang kan udah bagus lah kesini tuh, udah bagus, udah banyak macamnya gitu. Nah itu nanti untuk kita bawa pulang ke rumah itu. Dan Pak Rifki satu lagi nih, saya mau kasih tahu ya, bahwa di Jakarta itu sudah ada komunitas Ayah Peduli ASI. Komunitas Ayah Peduli ASI. Ini saya baru dengar nih. Nah, itu saya kemarin juga dapat arahan tuh. Saya juga baru tahu ya setelah saya ikut itu, oh ternyata si ayah juga harus peduli pada saat si istri itu memberikan ASI. Dan itu didirikan karena berawal itu ada 7 orang Pak Rifki. Jadi berawal dari satu orang ayah yang memang pada saat istrinya itu melahirkan, itu si bayi dalam keadaan yang prematur, bayi yang prematur. Bayi prematur ya. Nah kebetulan saat bayi prematur itu si ibu juga ASInya kurang. Jadi begitu beliau konsultasi kepada dokter menyarankan ini berikan saja susu formula untuk membantu si bayi tersebut yang prematur. Alhamdulillah
akhirnya si bayi itu tumbuh sehat sampai dengan sekarang. Nah, tapi dari pengalaman tersebut beliau mengajak 7 orang temannya tadi ya untuk mendirikan komunitas peduli ASI itu seorang ayah semua. Seorang ayah Nah, semua ya. dia berangkat itu mulai dari awalnya dari googling dulu, dia cari, terus dia tanya juga. Nah, sampai sekarang komunitasnya itu sudah ratusan. Wah, menarik ini Bu ya. Iya. Saya baru dengar hari ini dari Bu Vivi bahwa ada komunitas yang namanya komunitas ayah peduli ASI gitu ya. Iya, ini barangkali hal yang baru juga nih buat sahabat KSI nih gitu kan. Nah, itu tugasnya apa? Jadi emang harus memberikan support si istri pada saat memberikan ASI. Nah, jadi si istri itu kan pasti ada lelahnya juga ya. Nah, betul. Jadi itulah peran si ayah untuk mengajak bermain si anak tersebut pada saat lagi tidak diberikan ASI ya. Jadi pada saat si ibu lelah, inilah tugas si ayah nih untuk bermain untuk bermain dengan si anaknya nih. Nah, itu di saat istrinya istirahat, ayahnya yang berperan. Nah, itu terus. Nah, itu kan timbul kedekatan juga tuh. Jadi emang kan katanya kalau seorang ibu yang memberikan ASI kepada anaknya itu kekuatan batinnya tuh erat sekali. Nah, dengan peran si ayah ini jadi nggak ketinggalan lah, si ayah juga batinnya dekat juga Pak Rifki. Iya, gitu. Menarik nih Bu. Ini saya baru tahu nih. Nah, ternyata ada komunitas itu gitu. Pak Rifki nanti kalau anak kedua dicoba itu. Oke, nanti saya coba cari 7 ayah tadi ya Bu ya, buat bikin komunitas nih. Dan yang 7 ayah ini, mereka itu suka keliling juga dia. Keliling jadi dia memberikan, itu sharing pada ayah yang peduli ASI. Itu di Jakarta sudah banyak. Nah, itu jadi ada yang memang di suatu tempat mana, nah, beliau suka itu sharing, memberikan ilmunya itu. Dan sekarang dari yang hanya 8 orang, sekarang jadi ratusan. Sudah jadi ratusan. Atau bahkan sudah mulai tersebar di kota-kota sekitarnya. Sepertinya gitu ya. Sepertinya gitu. Dia nggak ikut serta, tapi banyak ilmu lah yang didapat. Gitu. Oke. Luar biasa sekali nih bisa berbincang-bincang dengan Bu Vivi, banyak ilmu, banyak insight yang bisa kami dengar, kami terima. Tentunya ini juga bisa menjadi knowledgeable buat setiap karyawan sahabat KSI gitu ya Bu Vivi ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Vivi. Atau diminum lagi kopinya? Boleh diminum lagi ya, soalnya ini sudah disiapin sama Pak Rifki. Kalau habis kayaknya nggak afdol Pak Rifki. Disiapkan oleh manajemen KSI sebetulnya Bu. Oke, luar biasa berbincang-bincang dengan Bu Vivi ya. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Tentunya ini menjadi penyegaran buat kita semua ya sahabat KSI. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Vivi itu bisa bermanfaat buat kita semua. Dan kita cukupkan ya Bu Vivi. Baik, kita cukupkan, nanti bisa kita lanjut di lain materi, lain waktu ya Bu ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.